hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024. Dan Pak Mahfud setuju. Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Mungkin sebagian dari masyarakat sudah lelah dan bosan menunggu episode terbaru dari drama pengusutan kasus Formula E oleh KPK. KPK terus mengusut, tapi publik tertawa dan tidak yakin kalau KPK hanya mengendus kasus ini. Sebenarnya KPK serba salah karena menjadi korban dari framing yang tidak sedap dan dari buzzer-buzzer Anies yang super lebay itu. Katanya sih KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Tapi hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengaku dapat keluhan dari KPK. KPK serba salah ketika akan mengusut kasus Formula E tersebut, tapi selalu dikaitkan dengan Anies. Kata Mahfud MD, itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil oleh KPK? KPK-nya itu bilang seperti ini, Pak, kami ini serba susah setiap kami mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya lalu dituduh mempolitisi Anies. Padahal tidak ada urusannya dengan Anies. Ini temuan BPK, kata Mahfud MD. Akhirnya pengiringan opini ini berhasil dan menjadi liar di tengah masyarakat. Ini membuat KPK dicap seolah ia melakukan framing untuk mencegal Anies. Apalagi saat ini Anies akan nyapres. Apalagi saat ini situasi bakal makin sulit bagi KPK. Karena Demokrat dan PKS baru-baru ini memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugasnya. Tapi saat ini posisi KPK makin sulit saja. Jauh lebih sulit dari yang sebelum Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies. Kata Mahfud MD, itu hanyalah tafsiran publik saja. Saya tegaskan ke KPK, kalau Anda ingin menindak siapapun, jangan pertimbangkan masalah politik. Kalau hukum, tegakkanlah tanpa pertimbangan politik. Tidak usah tanya ke pemerintah, karena KPK sebenarnya terlampau lamban dalam mengusut kasus ini. KPK kalah lomba dengan pendukung Anies yang duluan membuat drama plan victim. Mereka berhasil membuat kesan jika KPK adalah musuh yang sengaja membidik Anies agar gagal nyapres. KPK kecolongan, akhirnya serba salah. Anies sudah dapat tiket nyapres, makin susah lah posisi KPK. Mau maju banyak ranjau yang bertebaran, mau mundur pun banyak ranjau yang bertebaran juga, karena masyarakat juga ikut memantau. Jujur saja, buzzer Anies sangatlah brutal dan tidak malu membuat isu segila mungkin demi memuluskan jalan Anies yang sebenarnya berlubang. Sekelas KPK pun dibuat sempoyongan dan sampai curhat ke Mahfud MD. Tapi apapun itu, KPK harus konsisten dan tegas. Kalau memang misalnya Anies korupsi, hukum harus tetap ditegakkan. Kalau KPK mundur karena takut di framing aneh-aneh, berarti KPK takut dengan tekanan opini dari masyarakat. KPK jangan sampai takut karena tekanan massa. Sejarah sudah membuktikan, takut akan tekanan massa hanya akan menghasilkan kegilaan yang menjijikkan. Kalau KPK takut, ya sudahlah, anggap saja kasus Formula E ini tidaklah pernah ada. Atau lebih baik hentikan saja kasus tersebut dan bilang tidak ada pelanggaran hukum atau merugikan negara. KPK hanya mengeluh, percuma saja, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi biang kerok ini memang disebabkan gara-gara partai salah satu ini, KPK malah sulit untuk mengusut kasus Formula E. Siapa sebenarnya di balik kasus korupsi tersebut? Pendukung Anies sama dengan memberikan panggung kepada pendukung dan buzzer Anies yang rada-rada stres itu untuk menebar sebuah kebodohan. Bagaimana menurut Anda? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.